Cuma ngapunten, karena kita itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa itu jauh, Pak. Ya, numpak odong-odong ngono ya wangel, mbok pirang wulan itu. Nah, kita kadang-kadang sing penting ke masjid, Pak. Ojo kaya awek enom saiki ndak ya, Pak. Gunung didaki, laut diseberangi, masjid dilewati. Gadi masuki ya. Sajake kan gunung didaki, laut diseberangi, masjid dimasuki, harusnya begitu, dilewati. Itu enom. Untung kiri tuwek-tuwek kabeh. Nah nek tuwek masjid dilewati, yo ngapunten. Ya yo kenemenan ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram sampai kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang ibadah haji. Sebelumnya ini ada satu hadis yang bab iktikaf, ini tinggal satu ini ya, belum saya baca. Kita baca hadis yang terakhir sebelum kitabul Hajj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyattu rihalu, tidak patut untuk bepergian dalam rangka beribadah, illa ila salasati masajidah, kecuali ketiga masjid. Apa itu? Al-Masjidil Harami, yaitu Masjid Haram, wa Masjidil Hada, dan masjid ini maksudnya Masjid Nabawi, karena Rasulullah saat itu di Madinah. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi nggak patut bepergian dalam beribadah itu kecuali di tiga masjid ini. Ya, kita tahu keutamaan sholat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kebaikan dibanding dengan masjid kita yang ada di sini. Masjid Nabawi itu 1000 kali dari masjid kita ini. Nah, kalau di Masjid Al-Aqsa itu 500. Cuma ngapunten, karena kita itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa itu jauh, Pak. Ya, numpak odong-odong ngono ya wangel, mbok pirang wulan itu. Nah, kita kadang-kadang sing penting ke masjid, Pak. Ojo kaya awek enom saiki ndak ya, Pak. Gunung didaki, laut diseberangi, masjid dilewati. Gadi masuki ya. Sajake kan gunung didaki, laut diseberangi, masjid dimasuki, harusnya begitu, dilewati. Itu enom. Untung kiri tuwek-tuwek kabeh. Nah nek tuwek masjid dilewati, yo ngapunten. Ya, yo kenemenan ngono wae. Ya. Nah, sekarang ini ya
ada kecenderungan masjid itu kita berkunjung ke masjid bukan untuk ranah ibadah, tapi untuk apa? Untuk rekreasi, untuk wisata. Itu di mana-mana. Dulu terkenal Masjid Namiro di Lamongan, Pak ya. Nah, sekarang sudah agak sepi. Ada masjid di Blitar. Sekarang ada di Tulungagung. Lalu di Bojonegoro. Nah, kalau yang jauh di Solo atau di Bandung, ini rata-rata di antara kita itu berkunjung ke sana bukan ranah ibadah tapi rekreasi, sehingga sing sak bis, rong bis, terutama ngapunten emak-emak, biasa nenek rekreasi kan nggowo panganan, Pak ya. Ngono ku ya dipangan nduk masjid, Pak. Wong pancene rekreasi. Ya, tapi untung-untung rekreasi ini nduk masjid. Ya, nek rekreasi ini nduk pantai lah gak iso salat, Pak. Insya Allah masih dalam ranah rekreasi, atau yang lebih keren adalah wisata religi. Ya, itu waktu sholat ya ikut sholat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak dianggap bermegah-megahan, tapi ini memang mengucapkan rasa syukur sehingga bangun masjid yang baik-baik. Nah, termasuk ngapunten, kalau kita ke Mekah Madinah rata-rata umroh, Pak. Nah, sekarang itu umroh plus Palestina, berarti ke Masjidil Aqsa. Ngono ku ya tetep, Pak, ya, wisata, dalam rangka wisata. Nggak kepingin saya ke Masjidil Aqsa karena termasuk masjid yang penuh dengan cerita, penuh dengan sejarah dan seterusnya, dan di sana ibadahnya lebih bagus daripada di masjid kita ini umpamanya. Ya, tapi itu dalam rangka rekreasi, wisata. Ya, jadi kalau bisa kita berupaya, kalau memang tidak mampu ketiga masjid ini, ya ke masjid yang ada di dekat kita. Jangan sampai kita tonggone masjid gak tahu nang masjid, padahal ada hadis la sholata, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. La sholata itu nek diterjemahno tekstual, sholatnya nggak sah, cuma tidak diterjemahkan secara teks begitu, harus tekstual, yaitu tidak sempurna sholat orang yang dekat masjid tapi sholatnya nggak nduk masjid. Makanya nek milih omah ojo cedek masjid, Pak. Soalnya nek gak sholat di masjid gak sempurna sholatnya nanti, ya. Nah, tapi enak dong dekat masjid, nggak jauh-jauh, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, soleha. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, soleha. Di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad